Yours was so funny. Apa sih aku tulisannya? You can't afford me. Sempat ada masa dimana aku berpikir, you know what, like kayaknya nggak seru deh jadi artis yang merakyat, karena aku lebih pengen karya-karya yang mungkin masuk festival, yang dapat nominasi Oscar. Dan hubungan atau pernikahan yang langgeng dan bahagia adalah saat laki-laki mencintai kita lebih daripada kita mencintai mereka. I heard of that. Yeah. Basco, you better love me more than I love you. Oh, kayak nangkep orang jahat capek deh. Oh iya, dia sukanya low effort karena sukanya tidur. Kalista tuh bisa bener-bener mau seribut apapun ruang tunggu kita. Semua orang kaget dong, aku, Arifin Putra, Mas Indra Brasko yang dia lagi tidur di set, bangun, terus tidur lagi. Jadi aku kayak, oh latihan, oke. Ya, jadi Tias Media ini sudah di-hijack oleh aku, Cinta Laura Kiel dan Kalista Aro. Just kidding though kita nggak nge-hijack, tapi kita akan membawa acara Tias Talk Special yang bernama Behind the Secrets. Ya. So, sekarang kita akan ngisi biodata yang fun, nggak seperti biodata pada umumnya. Jadi untuk yang nggak tahu, aku sama Kalista kenal satu sama lain karena kita berdua main di film Panggonan Wingit 2 Miss K. Ada scene favorit aku sama Kalista, kayaknya scene favorit aku, Kalista dan Arifin sih. Jadi kita nggak boleh spill dulu, tapi ada scene seseorang meninggal di bak mandi. Dan scene meninggal itu tuh, sorry, bukan meninggalnya yang lucu ya, tapi scene-nya yang lucu. Dan waktu scene itu terjadi, aku tuh waktu ngelihat kejadian lucu itu pengen ketawa, tapi karena aku nggak mau ngulang adegannya, akhirnya aku yang no, but that is actually cheating karena Kak Cinta itu mukanya nggak ngadep kamera dan Kak Arifin juga nggak ngadep kamera, yang ngadep kamera cuma aku. Jadi pas mereka berdua kayak aku udah nahan banget because I saw their faces. Aku kayak nggak, coba kamu gimana adegan aku ketawa tapi nangis. Kamu bagus banget. Yeah. She was like kan dia cerita nangis kan, jadi dia begini terus dia kayak curang banget. Sorry ya, my handwriting's really ugly. Ya udah lama nggak nulis nih guys, kita biasanya ngetik. Biasalah, you know, anak muda kita tuh apa itu menulis. Bukan gitu, maksudnya apa itu menulis tangan. Kalau menulis di laptop lebih gampang. Apa ya? Alright, excuse me, I'm done. Aneh tulisan aku, but it's okay. Aku nggak tahu. 5, 4, 3, 2. I don't even know what I wrote. Okay, I'm so sorry. Let's go. Nama Cinta Laura Kiel. Panggilan favorit AJ? Ya, karena aku anak Angelina Jolie. Okay. Kalau kamu nama panggilannya Acha. Yeah. Kenapa kamu suka panggilan Acha itu? Because that's my childhood panggilan. Oh, kamu kalau cewek, aku yang pernah nanya ini deh ke kamu, who do you look up to? Kalau aku kan udah jelas suka banget Angelina Jolie, makanya pengennya dipanggil AJ. Kalau Acha, kamu nggak mau gitu AC? You. Oh. It's CL, it's supposed to be CL. It's supposed to be CL ya. Ya udah, cool. Zodiac, kita berdua tahu zodiak satu sama lain karena kita selalu omongin ini, karena kita sangat proud menjadi fire sign. True. She's a Leo. Menurut kamu seorang Leo tuh cenderung kayak gimana? Well, my boyfriend is a Leo. Oh yeah, but male Leos are different from female Leos. Iya sih, mungkin. Tapi menurut aku yang aku suka dari Leo adalah they are very ambitious, kayak more like structured hidupnya. Jadi kayak organized ya. Jadi aku kayak bener. Bagus. And kita adalah pemimpin, natural born leaders, karena kita dikuasai matahari zodiaknya. Kalau Aries yang aku tahu, kalian punya confidence sebenarnya dari dalam diri kalian, walaupun mungkin kadang-kadang terlihat malu-malu. You guys do have that fire in you. Kalian berani dan jujur orangnya, belak-belakan, which I like. It's important. Lagu yang sering didengarkan 1 minggu terakhir, Codex by Joel Sunny. I actually don't know that song at all. That is not. It's basically kayak only like a violin because I listen to it while I'm reading. Jadi kayak nggak ada liriknya at all. Jadi fun fact guys, di lokasi syuting pun waktu kita syuting Panggonan Wingit 2, Kalista tuh bisa bener-bener mau seribut apapun ruang tunggu
kita, dia tuh baca dan zone out. Iya, aku suka zone out. I think that should be my red flag. You think so? Yeah, your song is It's Okay, I'm Okay by Tate McRae. I love Tate McRae. Tate McRae is so hot. Yeah. Untuk kalian yang nggak tahu Tate McRae, dia itu sekarang julukannya perpaduan antara Britney Spears dan apa ya, dia tuh pop princess masa kini tahun 2020-an. Kalau 2000-an dulu Britney Spears, 2010-an kayaknya nggak ada yang bisa menandingi Britney Spears tahun 2010-an. 2020-an ada Tate McRae. Dia dance-nya luar biasa oke, nyanyinya juga oke, lagu-lagunya hot, spicy, and confident. So yeah. I should have wrote your song yang with Wisnu Santika. Oh my god, kamu lagi dengerin Mikasa. I do listen to it. Soft Cell guys, kalian harus dengerin single terbaru aku bareng Liquid Silva dan Wisnu Santika. Kita baru perform di DWP kemarin, namanya Mikasa. Moto hidup, anything is possible with God. Oh, yeah. Wow, that's so beautiful. Yay. Apapun itu memungkinkan dengan Tuhan. Kenapa kamu merasa itu salah satu moto hidup kamu? Because I think I really rely on him like a lot. Kayak dimana aku stres tuh aku nggak mau stres karena aku mikirnya itu. Ada Jadi Tuhan. kayak just let him take control. Jadi aku santai. Your moto hidup is I refuse to be mediocre. Live your life to the. This is so you. Dia aja tahu. I refuse to be mediocre. Live your life to the fullest. This is so Cinta Laura Kill. Yeah. I swear. Yang artinya aku tidak mau menjadi biasa-biasa saja. Hiduplah, maknailah hidup kamu dan ambillah resiko, like something like that. Yeah, How do you yeah, translate it? Bener kan? It's true. Kenapa moto hidup aku seperti itu? Karena aku percaya hidup itu memang penuh tantangan, tapi itulah yang membuat hidup indah. Jadi jangan pernah stay di zona nyaman. Berusahalah terus untuk mendorong diri kamu untuk bisa lebih baik dan lebih baik lagi. Kamulah kompetisi diri kamu sendiri. So don't compare yourself to other people. Do your best to be the best you can be. Yeah. Gitu. Red flag kamu adalah sleepyhead. Iya sih, dia tidur terus. Ada kejadian lucu di lokasi. Jadi orang armory yang lagi ngetes pistol bohongan, itu meledakkan peluru bohongan. Semua orang kaget dong, aku, Arifin Putra, Mas Indra Brasko yang nggak teriak, tapi kita yang wah. Dia lagi tidur di set, bangun, terus tidur lagi. Oke, disclaimer, karena aku tahu itu bohongan. Terus aku masih ngantuk banget. Jadi aku kayak, oh latihan, oke. Tapi aku nggak mungkin gitu loh, kalau udah denger ledakan pasti bangun. I don't know how she does it, bener-bener wow. Okay, first, your red flag, temperamental. Mungkin typo, sorry. Yeah. Aku orangnya emosian banget, tapi semakin dewasa aku, semakin aku bisa menahan rasa negatif yang aku rasakan dan semakin aku tahan kondisi muka aku. But I am a very temperamental person. So far, I don't really see it. How I see it is that you are very strict, tapi kayak for your own good gitu loh. Iya. Kayak, jadinya aku nggak ngeliat kayak temperamental yang kan biasanya orang kalau temperamental tuh nggak ada alasan kan. You do have a reason. Yes, Jadi kayak true. Oh tuh kan, adik aku bener-bener mengerti aku. Dia tahu kalau aku emosional itu tidak pernah tanpa alasan. True. Aku percaya aku orangnya sangat objektif, sangat logis. Jadi kalau ada sesuatu yang membuat aku tidak bahagia atau tidak nyaman, itu pasti ada basisnya dan aku bisa memberikan evidence yang konkret kenapa itu aku rasa tidak baik. ya. Green flag, suka mencoba hal baru. That is a green flag. Yeah, I really like it. Karena aku orangnya bosenan. If I aku kelamaan di satu bidang, tuh pasti aku bosan. Jadi di film Panggonan Wingit 2 ini guys, banyak hal-hal yang mengerikan atau angker terjadi di balik unsur air atau elemen air. Jadi waktu kita syuting film ini, nggak hanya banyak basah-basahan di bak mandi, tapi di kolam berenang pun ada sesuatu yang mistis terjadi. Sebenarnya aku udah boleh spill ini karena kalian bisa lihat di social media kita, tapi ada scene di mana aku sama Kalista harus masuk ke dalam air karena aku kesurupan dan mukanya berubah menjadi topeng Malangan. Dan di situ tuh seharian penuh kita di dalam air, bahkan kita pindah ke tempat diving karena kita harus syuting underwater juga. Dan aku tahu Kalista itu green flagnya suka mencoba hal baru karena dia tuh asik berenang-berenang, nyemplung-nyemplung. Aku juga sih, we're both Yeah, the we're same both in the same. that sense. What's my green flag? Lupa. Super professional. Yes, bener. I agree. Kamu aja yang jelasin. Ya,
karena aku saksi mata ya, kayak she's always on time. Kalau misalnya ke set tuh selalu duluan. Jadinya tapi people around her tuh jadi kebawa to be professional too. Jadinya that is a really good apa ya, contoh untuk aku. Pokoknya siapapun yang kerja sama aku, mau itu brand, mau itu PH, mereka tahu bahwa kalau mereka udah nge-hire aku, I'm gonna be very on time, I'm gonna be prepared, and I'm gonna do my best. Yeah. Gitu. Love language, quality time. Yeah. Untuk yang nggak tahu, pacarnya Kalista adalah Cinta Brian, namanya Cinta juga. Kamu berapa sering ketemu dia? Lately super rare karena dia syuting, aku juga syuting. But kalau misalnya kita lagi sama-sama kayak pulang cepat atau apapun, pasti kita bakal ketemu. Either he goes to my house atau nggak kita keluar. Kalian sering ke gereja bareng kan? Yes, That's so always. cute. Kalau misalnya dia libur, aku pasti gereja bareng. Aww. Your love language, act of service. So, sepanjang hidup aku selalu mengira love language itu aku itu words of affirmation atau quality time. Tapi setelah aku mengambil beberapa tes online, ternyata acts of service itu bener. Kayak pacar aku kemarin baru ulang tahun dan aku masakin dia full course menu lah. Ada lamb chopsnya, roasted potatoes, asparagus and Brussels sprouts. Pokoknya bener-bener homemade dari nol. Dan semalam sebelum dia ulang tahun, di his birthday eve, aku bikin cheese platter gitu. Jadi aku beli keju-kejuan, crackers, anggur, kacang-kacangan. Aku bikin cheese platter kayak di hotel gitu. Enaknya jadi pacarnya Kak Cinta. Kata-kata hari ini, tetap semangat, happy dan ceria. Aku nggak tahu, I don't know what to write. Aku bener-bener nggak tahu, sorry banget. Yours was so funny. Apa sih aku tulisannya? You can't afford me. You can't afford her. Ya, jadi konteks sedikit. Sebelum ini Kalista sama aku tuh bikin konten harus nebak harga produk kecantikan. Dan di ending game itu kita disuruh foto thumbnail. Nah, aku gambar-gambar lah di papan tulis hati CLK, Cinta Laura Kiel. Terus aku taruh rupiah infinity. Infinity bahasa Indonesia apa ya? Infinity. Infinity juga ya. Intinya, you can't put a price tag on me because You can't afford. you can't afford me. Yes. I agree. Dalam arti aku nggak bisa dibeli karena aku berharga. Karena kita semua begitu berharga. Oke, teman setia, sekarang kita akan main This or That. Dan aku akan nanya duluan karena menurut aku ini menarik untuk Kak Cinta. Alright. Education or environment? What do you think? Waduh. Education, karena tanpa pendidikan dan informasi yang cukup, kita nggak akan memiliki pemahaman soal isu-isu lingkungan yang ada. Dan kalau kita nggak paham, kita nggak akan peduli. Dan kalau kita nggak peduli, kita nggak akan mengambil aksi nyata. So education, karena itu rentetannya banyak positifnya gitu. Buat kamu, apa yang paling kamu lihat dari pasangan? Honesty atau loyalty? Isn't being dishonest is not loyal? Ya gak sih? Iya, true. Jadi sama dong. Nggak apa-apa, pilih. Berarti kamu pilih Loyalty. Oh ya, loyalty. Karena kalau kamu loyal, harusnya kamu juga Honest. jujur atau honest. Right. True. Memberi cinta atau menerima cinta? Of course menerima cinta. Tahu nggak sih, dari kecil mama aku selalu bilang resep hubungan atau pernikahan yang langgeng dan bahagia adalah saat laki-laki mencintai kita lebih daripada kita mencintai mereka. I heard of that. Iya, setuju. So, of course menerima cinta. Karena kalau pasangan aku tidak lebih mencintai aku daripada aku mencintai dia, then I'm gonna think twice. Basco, you better love me more than I love you. Aww. Tapi yang pasti harus setara atau pasangan aku harus lebih. Nggak bisa aku yang lebih mencintai. That's not good, according to my mom. Dan terbukti karena orang tua aku udah menikah 32 tahun. Laki-laki anak pertama tapi sandwich generation, atau laki-laki anak bungsu tapi sangat mama's boy. Kalau sandwich generation tuh berarti mereka yang menafkahi keluarga. I think sandwich generation. Yeah, Karena of lebih course. hard worker gak sih? Dan punya rasa tanggung jawab yang lebih tinggi Yep. gitu. Yep. True. Alright, your turn. Main film yang box office dengan jutaan penonton, tapi kamu sebagai karakter dan pemain gak dikenal, atau kamu jadi aktris terkenal, tapi film kamu gak terlalu banyak dibicarakan? Woo! That's a very, very interesting question. I love that question karena
Aku kan udah bergerak di industri entertainment 18 tahun hampir ya. Februari nanti I've been working for 18 years. Way more than half my life, which is insane. Like my career is older than half my life. Tapi karena aku mulai dari kecil kan guys, sempat ada masa dimana aku berpikir, you know what, like kayaknya nggak seru deh jadi artis yang merakyat, karena aku lebih pengen karya-karya yang mungkin masuk festival, yang dapat nominasi Oscar dan lain sebagainya. Tapi semakin aku dewasa dan semakin aku memiliki kepercayaan yang lebih kuat terhadap Tuhan, terhadap semesta, aku pilih opsi yang jadi aktris terkenal tapi nggak banyak dibicarakan. Kenapa? Ada alasannya. Dan semua orang punya pilihan yang berbeda dan alasan yang berbeda. Kalau aku pilih yang menjadi aktris terkenal, kenapa? Karena dengan platform yang kuat, dengan ketenaran, kita bisa menginfluence banyak orang. Dan kalau kita punya misi yang kuat dalam karir kita, kalau buat aku kan untuk menyebarkan informasi dan awareness tentang hak perempuan, tentang hak anak-anak, tentang pendidikan, tentang krisis lingkungan, itu jadi sangat berguna. Karena kita bisa nge-reach lebih banyak orang dan juga bekerja sama dengan lebih banyak orang karena orang mempercayai public persona kita, portfolio kita, diri kita, value kita. So it depends what you want to do in life. Kalau emang orangnya seni banget, milih opsi yang karyanya sangat box office, itu sah. Tapi buat orang seperti aku, di mana menurut aku filantropi dan kegiatan-kegiatan sosial aku itu prioritas, I think selama aku senang mengerjakan karya seni yang aku kerjakan, mau itu mendapatkan box office sukses atau enggak, it doesn't really matter as long as I'm proud of what I've done. Dan dengan kesuksesan yang udah aku capai dengan cara aku sendiri, aku bisa mempengaruhi banyak orang secara positif. Memecahkan misteri atau menangkap orang jahat? Memecahkan misteri. You're good at that. Iya, saya feel like kayak nangkep orang jahat capek deh. Kayak kalau nangkep orang jahat, terus apalagi kalau orangnya beneran jahat, pas aku tangkep aku dibunuh gimana? True. So it's safer and better untuk memecahkan misteri. Dan bagus banget Kalista pilih jawaban memecahkan misteri, karena di film Panggonan Wingit 2 Miss K ini, mungkin yang bagi nggak tahu, ini tuh based on a true story, diambil dari kisah nyata yang terjadi di Surabaya, di sebuah apartemen yang katanya dihuni sosok Miss K. Jadi saat kalian nonton film ini, kalian sendiri harus memecahkan misteri. Betul. Siapa yang membunuh Miss K dan sosok lain, sosok misterius lain yang ada di film ini. Dan melebihi itu, kenapa ada elemen mutilasinya? Karena di film ini bukan hanya jump scare guys, bukan hanya door kalian takut, tapi untuk orang-orang yang suka gore, Panggonan Wingit 2 ini ada elemen gore-nya juga. Dan percaya nggak percaya ada actionnya juga, tapi don't worry, action kita bukan tonjok-tonjokan sama hantu. Kita actionnya sama manusia, tapi sosok manusia yang jahat itu kira-kira siapa, we can't tell you yet. Pecahkan misterinya. Yeah. Lol. Jadi ceritanya Mas Indra Brasko itu ada adegan action sama Arifin Putra. Saat dia nggak sengaja jatuh, dia mendarat di kayak ada papan sama ada paku, is it bukan paku tapi steel, metal. Iya, pokoknya besi gitu ya. Dan dia landing persis di punggungnya. Tentunya untuk Gen Z seperti Mas Indra Brasko itu tidak baik kan. Jadi akhirnya dia kesakitan, masuk rumah sakit, break 2-3 hari, terus syuting lagi. Soalnya masih kuat kan, masih Gen Z. Yeah, exactly. Kalau Kalista lebih ke bela diri ya, dia nggak melawan, tapi membela diri. Kalau aku, untungnya karena aku waktu itu baru aja selesai syuting series action Dendam. Aku kan beberapa bulan yang lalu ngelakuin series pertama aku Dendam, dimana itu full action episode 1-8. Jadi aku masih fit banget dan masih fresh banget. Jadi luwes banget, nggak butuh banyak waktu untuk mempelajari koreonya. Malahan koreonya ditambah-tambahin sama stunt coordinator kita, karena dia merasa mumpung aku bisa, why not ditambahin gitu. Keren. Not at all. Nggak ada relasinya sama sekali. Cuman konsepnya itu sama-sama mengambil cerita dari Panggonan yang Wingit, tempat yang angker. Tapi tempatnya berbeda jauh, lokasi juga berbeda jauh, pemainnya juga beda semua, jadi jalan ceritanya juga beda.
Ya, mungkin ada apa ya? Ada unsur-unsur yang paralel dengan satu sama lain. Dia tempat yang angker, ada peran utama perempuannya, ada peran utama laki-lakinya, Ada adeknya. ada adeknya juga. Tapi di luar itu kayak aku bilang di awal tadi, director kita Mas Guntur dia itu menggunakan elemen atau unsur air untuk memulai atau memberikan audience persiapan bagi scene-scene horor yang akan datang, karena scene-scene horornya itu semua ada hubungannya dengan unsur air. Makanya kayak aku bilang tadi, nggak hanya bathtub, misalnya ada setan keluar dari bathtub seperti kalian lihat di trailernya, tapi aku pun kesurupan dan berubah menjadi sosok lain saat hampir tenggelam di dalam kolam berenang ini. Nama karakter aku kan Alma, dan as you guys know, kalau aku pilih film, aku selalu suka memilih sosok perempuan yang kuat. Dan kenapa film ini menarik bagi aku, karena di luar yang tadi kita udah mention, ada gore-nya, ada jump scare-nya, ada action-nya, ada unsur kebudayaannya. Aku suka karakter protagonis Alma ini digambarkan sebagai sosok kakak yang punya tanggung jawab yang luar biasa, sehingga dia rela mengorbankan perasaannya, kebahagiaannya demi adiknya, karena mereka berdua baru aja ditinggalin oleh ibunya dan udah lama ditinggalin oleh ayahnya, so dramanya juga ada gitu. Mungkin bagian mutilasinya kali ya, because it's really gore, no? Well, that's definitely Kalista nggak salah, mungkin elemen mutilasinya akan benar-benar membekas, tapi kalau buat aku yang kalian udah lihat cuplikan di social media, scene aku sama Kalista di dalam kolam berenang. Sekarang aku dan Kalista akan main game yang namanya Bisa Nggak Bisa. Kira-kira bisa nggak ya? Menyebutkan 5 kata berawalan huruf H dalam 10 detik. Kayaknya Kalista pasti bisa deh. Bisa. Aku mungkin bisa, tapi my brain's not really working today. 3, 2, 1. Hati, haus, hari, hijau, hujan. Oke. Oh 5 ya, bukan 10. Meja sebuah kata dengan benar dalam 10 detik. Katanya adalah mengetengahkan. Okay, I think we both can do it. Ya, bisa. MENGETENGAHKAN. Sorry, walaupun katanya bahasa Indonesia tetap spellingnya bahasa Inggris. Oke semuanya, jangan lupa untuk nonton film Bangunan Wingit 2 tanggal 25 Desember di bioskop di seluruh Indonesia. Dan aku sama Kalista mau bilang ke teman setia semua, terima kasih udah nonton Behind the Secrets hari ini bareng kita. Mudah-mudahan seru dan kalian enjoy. And okay, I guess Cinta and Kalista signing out from TS Talk special Behind the Secret. Bye-bye. Bye. Yeay.